Ini ruhnya Darul Quran. Dengan ruh inilah saya setiap hari nih sama kawan-kawan dapat blessing yang luar biasa. Kemarin baru dapat lagi saham kira-kira 70 miliar. Nggak keringetan, nggak mikir. Kan saya udah bilang, penuh dengan berbagai fasilitas, kenikmatan, nggak ada nyasarnya, nggak ada mentoknya, nggak ada belak-beloknya, nggak ada susahnya. Masih koma tuh sebenarnya, paragrafnya masih ada lagi. Kalau nyasar jadi keindahan, kalau mentok jadi jalan baru, kalau nyasar jadi pasar yang baru. Belum signing sih Kiai Tarmizi, tapi sudah datang 70 miliar dan masuk di tambang saham emas terbesar kedua. Baik, itu Pak, katanya punya saham sebuah perusahaan senilai 70 miliar gitu ya, tanpa keringetan, tanpa usaha yang berat gitu ya. Dengan mudahnya dia dapat modal 70 miliar untuk sebuah saham perusahaan. Pertanyaannya, dapat dari mana modal sebesar itu gitu Pak ya? Ya mungkin juga karena ini kan hampir bersamaan waktunya Mas. Mungkin batu bara terlebih dahulu dan batu bara itu kan nggak ada kejelasannya. Betul. Kalau yang tercatat, yang ada dokumennya sama saya itu kan hampir 55 miliar, kurang lebih lah 55 miliar. Terus kemudian memang ada pengembalian sebagai keuntungan atau bagi hasil sekian lah. Kurang lebih masih tercatat sekitar 45 miliaran lebih lah begitu. Kemudian di luar itu kan juga ada yang merasa dirugikan juga Mas, di luar itu. Jadi memang kalau korban seluruhnya mungkin ada ratusan miliar Mas. Jadi kalau mereka punya saham di tempat lain kemudian tidak berkeringat, ini ya mungkin hasil embat-embatan nggak bisa Mas, begitu Mas. Karena kan batu bara sampai dengan saat ini kita podcast ini Mas, nggak ada kejelasannya uang yang masuk itu untuk apa, kemudian dibagikan kepada siapa, kemudian dibelanjakan apa, kemudian rugi labanya bagaimana, sampai dengan saat ini nggak ada kejelasan Mas. Artinya Yusuf Mansur itu kalau bikin usaha ya amburadul gitu Mas. Itu harus mulangkan menurut Mas. Betul. Tapi itu kan zulim Mas, begitu. Dan mereka angan-angannya kan buat properti, pengusaha properti, tapi kenyataannya sampai sekarang kan juga saya belum lihat itu ada properti yang diceritakan Yusuf Mansur itu, apakah sudah jadi atau belum, saya nggak tahu itu Mas. Betul. Apakah juga ada peminatnya atau tidak? Sekarang katanya mau bangun apartemen. Sementara itu tanggapan saya Mas. Katanya kan bangun Kondotel Mulyabidi nggak jadi, bangun Hotel City juga nggak ada kejelasannya juga. Ini juga Kesha Amatur juga nggak jelas juga gitu ya, pengusaha properti apanya gitu kan. Ada lagi juga Pak, jadi dia bilang katanya dia memegang saham atau baru dapat saham senilai 70 miliar gitu katanya ya. Itu pun dia juga tanpa keringat atau tanpa bagaimana gitu ya, artinya kan dia seolah-olah dengan mudah mendapatkan modal sebesar 70 miliar untuk sebuah saham perusahaan gitu ya. Ini pertanyaannya kan, ini saham perusahaan apa dan modalnya dari mana begitu Pak ya. Ini kita putar videonya dulu karena ada videonya juga Pak. Ini ruhnya Darul Quran. Dengan ruh inilah saya setiap hari nih sama kawan-kawan dapat blessing yang luar biasa. Kemarin baru dapat lagi saham kira-kira 70 miliar. Nggak keringetan, nggak mikir. Kan saya udah bilang, penuh dengan berbagai fasilitas, kenikmatan, nggak ada nyasarnya, nggak ada mentoknya, nggak ada belak-beloknya, nggak ada susahnya. Masih koma tuh sebenarnya, paragrafnya masih ada lagi. Kalau nyasar jadi keindahan, kalau mentok jadi jalan baru, kalau nyasar jadi pasar yang baru.
Belum signing sih Kiai Tarmizi, tapi sudah datang 70 miliar kita masuk di tambang saham emas terbesar kedua. Ya, baik Pak. Ini bisa dikaitkan dengan batu bara juga Pak. Ini apakah 70 miliar itu dari batu bara atau bagaimana, kan kita nggak tahu juga. Ya baik, itu Pak. Katanya punya saham sebuah perusahaan senilai 70 miliar gitu ya, tanpa keringetan, tanpa apa namanya usaha yang berat gitu ya, dengan mudahnya dia dapat modal 70 miliar untuk sebuah saham perusahaan. Pertanyaannya, dapat dari mana modal sebesar itu gitu Pak ya? Ya mungkin juga karena ini kan hampir bersamaan waktunya Mas. Mungkin batu Ya, bara terlebih dahulu dan batu bara itu kan nggak ada kejelasannya. betul. Kalau yang tercatat, yang ada dokumennya sama saya itu kan hampir 55 miliar, kurang lebih lah Ya, 55 miliar. mm-mm. Terus kemudian memang ada pengembalian sebagai keuntungan atau bagi hasil sekian lah. Nah, Iya, kurang lebih masih tercatat sekitar 45 miliaran lebih lah begitu. iya, iya. Kemudian di luar itu kan juga ada yang yang merasa dirugikan juga, Mas. Mm-mm. Di luar itu. Jadi memang kalau korban seluruhnya mungkin ada ratusan Mm. miliar, Mas. Jadi kalau mereka punya saham di tempat lain kemudian tidak berkeringat, ini ya mungkin hasil embat-embatan juga bisa Mas begitu Mas. Mm-mm. Karena kan batu bara sampai dengan saat ini kita podcast ini Mas nggak ada kejelasannya uang yang masuk itu untuk apa, kemudian dibagikan kepada siapa, kemudian dibelanjakan apa, kemudian rugi labanya bagaimana, sampai dengan saat ini nggak ada kejelasan Mas. Iya, betul. Artinya Yusuf Mansur itu kalau bikin usaha ya amburadul gitu, masa acak-acakan saja. Kalau Iya, rugi ya sudah mereka pergi meninggalkan tempat begitu. betul, betul. Dan itu pun belum tentu rugi kan, bisa juga money game Mas, karena kita juga nggak pernah ngelihat Mm. kuasa pertambangannya itu miliknya siapa, Iya, kemudian dikirim mana, yang beli siapa, tradingnya mm. sama siapa kan nggak jelas juga. Ya Iya, dulu masih bodoh-bodoh lah Mas, masih betul. usia-usia Iya, ya 35, 40-an tuh masih bodoh-bodoh lah Mas. iya, betul. Iya, Ah, ya. makanya ini di speak up Mas Mm. agar jadi pelajaran berikutnya untuk yang lain tidak menjadi korban-korban Yusuf Mansur berikutnya begitu Mas. Betul. Ya. Iya.